Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Seperti biasanya nek malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajwid cinta dan kegiatan para pemainnya bun. Nah, spesial untuk video malam ini Pak Agus ingin membahas salah satu kata-kata mutiara atau postingan yang baru saja kemarin malam disukai oleh Jutsifa Hana Salsabila dan dikirimkan ke saya kemarin jam 21 lewat 56. Sorry cilik jadi rodok mendekat. Dikirim ke saya jam segitu, tapi tadi malam saya tidak megang handphone, baru saya buka tadi pagi atau mungkin tadi siang. Soalnya alhamdulillah banyak sekali yang DM berbagai macam hal mengenai malam minggu di mana Jutsifa kayak jalan karo Rizky Nazar. Bener-bener wokeh 40-an DM. Jadi untuk Mbak E yang ngirimi, mohon maaf sampai siang baru bisa Pak Agus buka. Oke, dikarenakan ini kata-katanya atau postingannya cuma sedikit, tapi untuk memaknainya ini sing agak bener-bener berat, dikarenakan ada dua kisah yang harus saya jelaskan dulu ke bunda-bunda. Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin ajak bunda-bunda untuk melihat secara langsung sebagai komitmen saya nek menunjukkan kalau ini benar-benar disukai oleh Jutsifa Hana Salsabila. Kita ke rekaman layar sebentar ya bun ya. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus selek rekaman sampai jam 18 lewat 35 menit hari Minggu 1 September 2024. Masuk September, hari ulang tahunnya bulan ulang tahunnya Jutsifa. Nah, postingan itu tak halo bunda-bunda, iki rekaman. Dari ini kemarin postingan ini tak simpen di IGS Pak Agus, kan mudah untuk ngirimi bunda-bunda. Ini sudah saya bahas kemarin. Salah satunya ada beberapa yang Pak Agus belum bisa memecahkannya. Ada kiriman tapi saya belum bisa memecahkan, jadi tidak bisa menginformasikan ke bunda-bunda semuanya. Padahal yo baru, tapi aku rong iso ngerti maknane. Sing salah satunya yang itu tadi. Sudah saya cek tanggal kapan posting, terus Jutsifa nge-like kapan, tapi saya belum bisa memecahkannya. Nah, ini gue Mama Fani. Nah, terus yang ini. Nah, ini yang dikirim ke Pak Agus. Bakalan panjang ini penjelasan cinta Muhits dan Bariroh. Nah, ada yang nulis Barirah, ada yang nulis Bariroh pakai O. Nah, tadi Pak Agus golei kapan lek posting rodu adoh pol, tapi lek nge-like baru saja. Jadi hanya bisa mengedohkan. Nek ning reel itu gak diketokno kapan Mam, apa iki lek postinge. Nah, iki asli Jutsifa Hana Salsabila ya, Mam. Asli. Oke. Malah ono lagu nih bareng. Oke, langsung balik we. Oke, langsung saja kita semua data fakta nyata ya, Mam ya. Iki asli. Sekarang kita bacakan. Kukira kisah kita seperti kisah Ali dan Fatimah yang saling mencintai dalam diam. Namun ternyata aku salah. Kisah kita lebih tepat seperti Muhis dan Bariroh.
kata-kata mutiara ini hanya sederhana, tapi untuk memahaminya kita harus tahu kisah Ali dan Fatimah dan juga kisah Mughis dan Bariroh. Kisah Ali dan Fatimah ini sangat terkenal sekali tentang bagaimana mencintai dalam diam, mencintai dalam diam. Ini sangat spesial dikarenakan dari bulan Januari bunda-bunda tahu bagaimana Cutsifa Hana Salsabila begitu berbunga-bunga, dan seolah-olah dari setiap postingannya, setiap kata-kata mutiara yang sedang dia sukai itu ingin menunjukkan kalau dia sedang jatuh cinta kepada seseorang, tapi dia tidak bisa mengatakannya karena ada tembok yang menghalanginya. Tentu ini bukan tembok agama. Tembok agama itu bukan tembok, itu lebih dari sekedar tembok, tidak bisa dijangkau. Ini sepertinya halangannya seorang wanita lain. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, aku yakin, saya yakin bunda-bunda tahu nek ngikuti channel ini sudah berapa kata-kata mutiara yang Pak Agus bahas, dan waktunya semuanya bersamaan, 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang beberapa jam saja. Buktinya semua ada dan cocok dengan apa yang sedang dia hadapi. Dari Januari sampai Juni, Cutsifa Hana Salsabila mengira dia sedang mencintai seseorang dalam diam. Dan saat ini baru saja dia menyadari cintanya ke seseorang itu. Bunda-bunda boleh percaya, boleh tidak, boleh marah juga, boleh tidak, boleh bilang jangan jodoh-jodohkan dengan Haris Riza. Saya sedang tidak menjodoh-jodohkan, saya sedang memberitahukan faktanya itu. Tapi sudah berubah. Namun aku salah. Kisah kita lebih tepatnya seperti Mughis dan Bariroh. Sepertinya itu akan Pak Agus bahas di part kedua, karena Pak Agus mencoba memahami kisahnya Ali dan juga Fatimah ini. Banyak sekali orang yang tidak mampu menyelesaikannya. Saya hanya menyimpulkan saja. Mencintai dalam diam, saya hanya mampu menyimpulkannya saja. Seperti apa yang dirasakan Cutsifa Hana Salsabila dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin. Itu. Sedangkan untuk yang Mughis dan Bariroh, waktu saya sepertinya tidak akan cukup apabila dibahas dalam satu video ini pun, karena berbeda dengan kisahnya Fatimah dan juga Ali. Dan akhirnya saya mendapatkan satu solusi. Ustadz Hanan Attaqi alhamdulillah sudah menjelaskan. Jadi saya pakai suaranya
Ustadz Hanan Attaqi, bukan cerita dari saya. Karena untuk memahaminya, saya wajib untuk memahami dan mengerti ceritanya 100% baru faham. Nek setengah-setengah takutnya saya salah. Jadi untuk kisah Mughis dan Bariroh kita pakai suaranya Ustadz Hanan Attaqi ya Bun ya. Nabi sangat berempati kepada orang yang sedang jatuh cinta. Nah ini penting nih buat teman-teman yang jatuh cinta ya. Nabi itu berempati loh sama kalian. Kalau kalian ada di zaman Nabi, Nabi itu pasti belain kalian kalau kalian lagi jatuh cinta gitu. Nabi membela orang yang sedang jatuh cinta. Contohnya apa? Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dengan derajat sahih, dikisahkan ada suami istri yang udah bercerai. Nama suaminya tuh Mughis, nama istrinya Bariroh. Ini terkenal nih cinta Bariroh ini. Singkat cerita, Mughis dengan Bariroh itu udah pisah. Udah punya anak tapi nggak tahu kenapa akhirnya mereka pisah gitu ya. Tapi setelah pisah, Mughis ini nggak pernah bisa melupakan Bariroh. Dia selalu ingat Bariroh. Sampai-sampai Mughis, kata para ulama, karena yattabi'uha fi sikkatil Madinah. Mughis itu selalu ngikutin Bariroh kemanapun Bariroh pergi secara diam-diam, dan dia menatap Bariroh dalam keadaan menangis. Wa dumu'uhu tasilu ala khaddayh, dan air matanya mengalir di kedua pipinya. Jadi Mughis ini belum bisa move on dari Bariroh, sehingga setelah mereka bercerai, Mughis itu masih terus mencari tahu tentang Bariroh, masih ngikutin Bariroh, masih melihat Bariroh dari kejauhan, ngeliatin Bariroh terus nangis, ingat masa lalunya, masa-masa masih muda, masa-masa pacaran setelah nikah, masa-masa punya anak satu, masa-masa merintis. Akhirnya Mughis ini menangis gitu ya. Dan cerita Mughis yang gak bisa move on dari Bariroh, yang masih terus menatap Bariroh dari kejauhan, kemana Bariroh pergi dia ikutin, dia liatin, dia nangis, itu sampai kepada Nabi. Sehingga kemudian Nabi bilang gini kepada Bariroh, kenapa kamu gak rujuk aja sama Mughis gitu, kata Nabi. Faqalat ata Rasulullah, apakah engkau menyuruh aku ya Rasul? Kata Nabi, innama ana syafi'. Enggak, aku cuman kasihan aja sama Mughis. Jadi Nabi itu inisiatif datang ke Bariroh, suruh Bariroh untuk rujuk ke Mughis. Terus kata Bariroh, apakah ini perintah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, aku cuman kasihan sama Mughis. Nabi kan juga nggak berani memaksa ya. Jadi Nabi cuma bilang, aku tuh cuman kasihan sama Mughis. Maka kata Bariroh, aku nggak perlu lagi merujuk sama dia. Maka patah hatilah Mughis. Ini salah satu kisah riwayat Bukhari tentang cinta, dan Nabi itu serius ngebela orang yang sedang jatuh cinta. Oke bunda-bunda, yang saya pahami di sini adalah untuk kisah Mughis dan Bariroh itu bercerita tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sebuah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tentu Mughisnya ini melambangkan Jud Sifanya, bukan kisah Ali dan juga Fatimah yang keduanya saling mencintai tapi belum bisa dipertemukan. Yang ini kisah Mughis dan Bariroh itu menceritakan tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Pertanyaannya sekarang, siapa orang terakhir yang terlihat Jud Sifah Hana Salsabila sukai dalam jangka waktu dekat ini? Bunda-bunda bisa menjawabnya. Terus terang saya bingung untuk memberikan judul ini. Setiap saya berikan thumbnail ini Jupri, menurut saya Jupri
Jangan jodoh-jodohkan. Saya sedang tidak menjodoh-jodohkan, saya sedang menjelaskan perasaannya Cut Siva. Oke bunda-bunda, nek menurutku ini kisahnya Cut Siva, cinta Cut Siva yang bertepuk sebelah tangan, dan dia saat ini sedang patah hati seperti hatinya Mukhis yang mengetahui orang yang dia sukai tidak memberikan balasan yang dia harapkan. Itu semua hanya pendapat pribadi saya. Dan di sini bukan hanya saya saja yang mengikuti kisah kehidupan pribadi Cut Siva Hana Salsabila. Banyak sekali bunda-bunda yang mengikutinya. Pertanyaannya, nek menurut bunda-bunda ini mengenai kisah Cut Siva dengan siapa? Dan satu lagi pertanyaan, andai kata kisahnya Cut Siva itu seperti Mukhis dan Bariroh, apakah bunda-bunda mau tetap mensupport Cut Siva atau tidak? Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok pagi. Jangan lupa jaga kesehatan ya bunda-bunda. Minum air hangat sebelum atau sesudah tidur. Dadah bunda-bunda.